Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berikan penuntun untuk praktikum anatomi traktus digestivus. Jadi saya berikan penuntun berupa audio, PPT beraudio seperti ini, agar nanti pada saat praktikum di laboratorium anatomi, kalian lebih mudah ya untuk mengkonfirmasi kembali, melihat kembali organnya secara langsung, baik di manekin maupun di kadaver ya. Kita mulai dari daerah wajah. Jadi kita mau lihat regio oralis ya, bagian mulut dari sisi anterior itu apa saja yang harus kita identifikasi. Yang pertama adalah bibir ya. Ini ada bibir atas atau kita sebut dengan labium superius. Kemudian ada bibir bawah atau labium inferius. Nah, ke sudut-sudut mulut, sisi kanan, sisi kiri, kita sebut dengan angulus oris ya. Angulus oris sinistra, ini angulus oris dextra. Kemudian celah antara labium superius dengan labium inferius, kita sebut dengan rima oris. Nah, seperti ini celahnya ya, ini masih dalam keadaan menutup mulutnya. Kalau kita lihat ilustrasinya di atlas, ini mulutnya sedikit terbuka. Jadi ada jarak antara labium superius dengan labium inferius. Nah, jaraknya ini atau celahnya ini kita sebut rima oris. Nah, pada kasus tetanus mungkin ya, salah satu gejalanya adalah pasien tidak bisa membuka mulut secara maksimal. Jadi, rima orisnya itu akan menyempit ya. Baik, kemudian regio oralis ini sendiri ada otot yang melingkarinya. Ya, ada otot yang menyelingkarinya seperti terlihat pada gambar atau pada atlas lebih jelas seperti ini. Otot ini kita sebut dengan musculus orbicularis oris. Ya, musculus orbicularis oris. Jadi otot ini yang mengatur bentuk bibir, kita mau mencucu ya, memajukan bibir ke depan atau menutup bibir, membuka bibir seperti itu ya, salah satunya yang berperan musculus orbicularis oris. Kemudian ada satu lagi celah di antara hidung dengan labium superior seperti ini. Nah, ini kita sebut dengan filtrum. Pada atlas lebih jelas nih yang garis seperti garis putih. Kalau pada kita bisa raba ada lekukan ya di lokasi ini, itu disebut dengan filtrum. Berikutnya kita lihat di sisi lateral. Kalau tadi kita lihat sisi anterior yaitu regio oralis, sekarang kita lihat sisi lateral. Ada otot-otot yang membantu dalam proses mengunyah. Ya, kita sebut dengan musculi masticatori. Nah, ada 4 otot yang harus kita kenal, kita identifikasi ya. Pertama sekali ada otot di sisi temporal seperti ini. Ototnya lebar ya, pipi. Nah, disebut dengan musculus temporalis. Nah, otot ini kita bisa raba ya. Pada saat kita mengunyah makanan, kalian bisa raba di daerah pelipis di sini ya. Nah, itu akan terasa kontraksi dari musculus temporalis. Yang kedua adalah musculus masseter. Otot masseter ini adalah otot yang tebal ya. Dia terdiri atas 2 lapisan. Yang saya tunjuk ini lapisan superficial. Jadi kita sebut dengan musculus masseter pars superficialis. Jadi di permukaan dia. Di lapisan lebih dalam ya, di balik dari musculus masseter pars superficialis ini ya akan kita jumpai musculus masseter pars profunda. Nah, kalau di atlas seperti ini, pars superficialis itu yang terlihat di permukaan, pars profundanya berada di baliknya ya, di lapisan lebih dalam. Nah, perhatikan origo dan insersio dari otot ini. Origo dari musculus masseter itu berada pada arcus zygomaticum. Nih, otot pipi, tulang pipi ya, tulang pipi.
Kemudian insersionya berada pada angulus mandibula. Nah, jadi kontraksi dari otot ini akan mengangkat mandibula ke atas. Ya, jadi kalau kita membuka mulut itu sebenarnya rahang bawahnya yang bergerak. Membuka dan menutup mulut sebenarnya rahang bawah yang bergerak ya. Sedangkan rahang atas itu tetap di tempat. Ya, jadi ini ototnya, musculus temporalis yang pertama, musculus masseter yang kedua, dengan dua bagian ya, pars superficialis dan pars profunda. Dua otot berikutnya yang juga termasuk dalam musculi masticatori, kita bisa lihat di lapisan lebih dalam lagi, lapisan profunda ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini temporalisnya dipotong, ya, kemudian masseter juga dipotong supaya kita bisa melihat lapisan otot, ada dua otot lagi ya. Yang di atas ini kita sebut musculus pterygoideus lateralis. Lihat dia punya dua kaput, dia punya dua kepala ya. Nah, musculus pterygoideus lateralis ini kaputnya sesuai dengan posisinya yang di atas kita sebut kaput superior atau kaput superius ya. Yang di bawah ini adalah kaput inferius. Ya, kaput superius dan kaput inferius musculus pterygoideus lateral. Nah, kalau ada lateral berarti ada medial, lihat di sisi bawah. Di sini juga ada otot ya, namanya musculus pterygoideus medial. Nah, musculus pterygoideus medialis juga ada dua bagian ya. Nah, perhatikan yang dia mendekati ke mandibula, ke angulus mandibula itu adalah musculus pterygoideus medialis yang pars medial. Sedangkan yang menjauhi mandibula itu adalah musculus pterygoideus medialis yang pars lateralis. Seperti itu ya. Oke, jadi keempat otot itu jangan lupa ya, ini otot-otot pengunyah, membantu dalam proses mengunyah. Ya, kita kemudian masuk ke rongga mulut atau cavum oris ya. Di dalam rongga mulut itu ada dua ruangan lagi. Yang pertama yaitu vestibulum oris nih, yang saya tunjuk pada atlas ya. Ini adalah vestibulum oris, ruangan sempit antara gigi dengan mukosa dari bibir ya. Vestibulum oris. Nah, ruangan kedua yaitu cavitas oris propria. Seperti ini ya, cavitas oris propria. Jadi lebih luas dia. Nah, di dalam cavitas oris propria ini kita temukan organ lingua. Baik, bagian superiornya dari cavitas oris propria ini ya kita temukan yang disebut dengan palatum atau langit-langit mulut. Palatum ini dibentuk oleh dua bagian. Yang pertama bagian tulang, palatum durum kita sebut, atau palatum osseus. Ini dia ya. Jadi memang keras, 2/3 bagian anterior itu langit-langit mulutnya keras. Kita bisa raba juga ya. Nah, kemudian ke bagian sepertiga posterior itu langit-langit lunak atau kita sebut dengan palatum mole ya. Jadi ada palatum durum dan palatum mole. Nah, kalau kita lihat di kadaver juga seperti itu, terlihat jelas bagian depannya ini adalah palatum durum, ke belakang adalah palatum mole dan ini akan berlanjut membentuk jaringan ya di belakang lidah atau anak lidah kita sebut. Terminologi anatominya adalah uvula palatina. Nah, kalau kita lihat di iklan-iklan permen itu ya, permen pelega tenggorokan ya kan. Jadi mengisap permen kemudian uvulanya itu menari-nari. Nah, anak lidahnya itu kita sebut dengan uvula palatina. Nah, ke sisi posterior ya akan ada kita jumpai di dinding lateralnya kanan dan kiri ya. Ada arkus. Nah, ada lekukan, ada dua lekukan ya. Di bagian anterior lekukannya seperti ini dari palatum ke lidah, ke lingua.
ya. Lidah itu nama lainnya adalah glossus. Jadi lekukannya ini kita sebut dengan arcus palatoglossus. Palatoglossus, ya, arcus palatoglossus. Lebih ke bagian posterior akan juga kita temukan lekukan, ya, seperti ini. Kita sebut dengan arcus palatopharyngeus. Karena dia ke faring, ya. Arcus palatopharyngeus. Di antara keduanya akan kita jumpai jaringan limfoid, ya, jaringan limfoid yang dikenal dengan nama tonsilla palatina. Nah, yang kalau orang awam bilang amandel. Nah, kalau minum air dingin nanti amandelnya meradang. Ini dia, tonsilla palatina atau amandel, ya. Berikutnya adalah dentes atau gigi geligi, ya. Seperti yang kita lihat pada kadaver, ini ya, ada susunan gigi atas dan ada susunan gigi bawah, ya. Gigi atas itu dia menempel pada maksila atau rahang atas, gigi bawah menempel pada mandibula atau rahang bawah, ya. Jadi kita sebut superior dan inferior. Nah, masing-masingnya kita harus tahu namanya, ya. Jadi kalau misalnya ada pasien datang, giginya patah, ya, kemudian kita lakukan ronsen. Nah, kita harus konsul misalnya ke dokter gigi atau ke spesialis bedah, ya. Kita harus tahu menuliskan gigi mana yang patah, sisi atas atau sisi bawah, sisi kanan atau kiri, dan gigi yang mana, gigi seri kah, gigi taring atau geraham, dan lain-lain, ya. Nah, jadi ini memang pengetahuan dasar, ya, untuk dokter itu harus tahu nama gigi geligi. Nah, sekarang kita lihat untuk ilustrasi dari atlas, ini gambar yang di atas merupakan deretan gigi superior pada rahang atas, ya. Ini kelihatan ada palatum durumnya, langit-langit mulutnya. Ini susunan gigi bawah, ya, yang ada pada mandibula. Nah, kita lihat. Jadi, gigi ini ada sepasang, ada kanan dan kiri. Kalau kita tarik garis lurus seperti ini, ya, terbagi dia menjadi gigi-gigi deretan sisi kanan dan gigi deretan sisi kiri. Ya, kita mulai. Nah, gigi seri itu ada 2 di masing-masing, ya. Di kanan ada 2, di kiri ada 2. Jadi, penamaannya yang pertama adalah dens incisivus medialis dan dens incisivus lateralis. Perhatikan, ya, gigi seri kita sebut dens incisivus. Karena ada 2, ya, masing-masing sisi, kanan ada 2, kiri ada 2, kita tambah katanya pakai medial dan lateral. Nah, kalau ini terminologi anatominya yaitu dens incisivu medialis dextra. Ini adalah dens incisivus lateralis dextra. Oke. Setelah itu ada gigi taring, kita sebut dengan dens caninus. Dens caninus ini di sini hanya ada satu, dens caninus dextra. Ini adalah dens caninus sinistra. Nah, kemudian ada dens premolaris 1, ya, dens premolaris 2, lalu ada dens molaris 1, dens molaris 2, dan dens molaris 3. Nah, masing-masing ada di kanan, juga ada di kiri, ya. Nah, lihat juga ada di sisi bawah, sama, ya, sama dengan deretan sisi atas. Jadi kalau kita beri terminologi anatominya secara lengkap, ya, misalnya ditunjuk ini, ya, dens incisivus medialis superior sinistra. Nih, ya, dens incisivus medialis superior sinistra. Jadi karena dia deretan gigi atas dan di sisi kiri. Baik, jadi tolong ini harus tahu, ya. Mahasiswa kedokteran harus tahu penamaan gigi geligi. Organ berikutnya di dalam cavum oris yang juga membantu dalam proses pencernaan yaitu lingua. Lingua atau lidah, ya.
Jadi lidah seperti ini tampilannya, ini dari kadaver ya. Lidah itu 2/3 anteriornya berada di cavitas oris propria, sedangkan 1/3 posteriornya berada di faring, di orofaring ya, di belakang. Nah, lingua terdiri atas bagian apex, ini ujungnya, kita sebut dengan apex lingua. Kemudian badan dari lidah itu kita sebut corpus lingua. Kemudian di bagian pangkal posteriornya kita sebut dengan radix lingua. Radix ya. Jadi ada apex lingua, ada corpus lingua, dan ada radix lingua. Nah, batas antara 2/3 anterior yang berada di cavum oris dengan 1/3 posterior yang berada di orofaring, ada sulcus di situ, kita lihat ya. Nah, di atlas mungkin lebih jelas ini sulcusnya. Kita sebut dengan sulcus terminalis lingua. Ya, masih ingat sulcus ya, celah yang panjang seperti parit. Nah, jadi disebut dengan sulcus terminalis lingua, dengan di bagian tengahnya ini ada lubang yang disebut dengan foramen cecum lingua. Nah, 2/3 anterior ini bagian permukaannya ya, permukaan dari lidah ini kita sebut dengan dorsum lingua. Pada dorsum lingua akan dijumpai banyak papil-papil pengecap yang berfungsi untuk merasa ya, merasa makanan, minuman yang masuk ke dalam mulut. Nah, papil-papil pengecap ini ada 4 jenis. Yang pertama adalah papilla filiformis. Nah, ini dia tulisannya ya. Papilla filiformis. Jadi, sesuai dengan namanya, fili. Bentuknya memang kecil-kecil seperti fili-fili ya. Dan dia tersebar hampir di seluruh permukaan lidah ya, di dorsum lingua. Papilla kedua adalah papilla fungiformis. Nah, lihat, namanya fungi. Jadi memang seperti jamur dia. Ukurannya lebih besar daripada filiformis dan jumlahnya tidak sebanyak filiformis ya. Dia berada di bagian corpus lingua. Kalau dilihat di kadaver, ini bentuk yang menonjol putih-putih bulat ya, itu adalah papilla fungiformis. Jadi seperti jamur dia. Ya, tersebar di sisi corpus lingua, sisi apex lingua juga ada. Nah, papilla yang ketiga adalah papilla foliata. Nah, ya, papilla foliata ini kita jumpai pada sisi lateral atau tepi lidah kanan dan kiri ya. Papilla foliata. Jadi seperti lipatan saja dia. Kalau di kadaver di sisi lateral papilla foliatanya, di sini juga ada papilla foliata. Lalu yang terakhir yang ukurannya paling besar yaitu papilla circumvallata atau papilla vallata. Nah, jadi jumlahnya 6-8 buah. Bentuknya besar-besar ini membentuk huruf V terbalik ya. Nah, jadi dia sejajar dengan sulcus terminalis lingua ini. Nah, papilla circumvallata ini tidak punya fungsi pengecap kalau saya tidak salah ya. Nah, ditanyakan nanti di histologi dan fisiologi. Baik, ini adalah struktur dari lidah. Jadi kalian sudah tahu ya. Nah, kalau tadi kita lihat lidah dari sisi permukaan lidah dari dorsum lingua ya. Jadi kelihatan permukaan lidah dengan papil pengecapnya. Sekarang kita lihat kalau lidah ini kita potong ya, bidang sagital, kemudian kita lihat bagaimana sih tampilannya. Lidah ini merupakan organ muskular, jadi dibentuk oleh otot ya. Nah, tapi ada juga yang disebut dengan tulang lidah, oshioid ya, oshioid atau oshioideum. Ini adalah tulang lidah. Lihat, ada struktur tulang ya di bagian inferior dari lidah, itu disebut dengan tulang lidah. Kalau di atlas ini dia oshioideumnya atau oshioid ya, tulang lidah. Nah, kita lihat susunan otot lidah di kuliah sudah saya jelaskan. Ya, kalau otot lidah itu terbagi dua sesuai fungsinya. Ada yang disebut otot intrinsik, ya, otot intrinsik itu untuk mengubah bentuk lidah.
lidahnya mau kita buat tebal, ya, kita buat pipih, seperti itu bisa. Nah, kemudian otot ekstrinsik yaitu yang menggerakkan lidah. Kita mau julurkan lidah keluar, ya, mulut mau mengejek temannya, atau kita mau tarik kembali lidahnya masuk ke dalam, itu fungsi dari otot-otot ekstrinsik. Nah, yang bisa terlihat dari kadaver ini kita lihat ya, ini potongan lidahnya, ada musculus longitudinalis, ya, musculus longitudinalis. Jadi, kalau belajar anatomi itu, terminologinya jangan dibawa pusing ya. Kalau disebut musculus longitudinalis, berarti ototnya panjang, long. Nah, susunan otot di bagian atas, ini di superficial, ya, itu yang kita sebut dengan musculus longitudinalis. Ada dua bagian, longitudinalis superior dan musculus longitudinalis inferior, ya. Hanya saja di sini kita sulit membedakan, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah musculus transversus lingua. Musculus transversus lingua itu kalau long itu dari depan ke belakang, kalau musculus transversus lingua itu jalannya atau alur serat ototnya itu dari kanan ke kiri. Jadi kalau potongan sagital begini hanya kita lihat bentuk bulat-bulat saja ya. Ini di atlas lebih jelas. Yang bentuk bulat-bulat ini adalah potongan dari musculus transversus lingua karena serat ototnya melintang dari kanan ke kiri ya. Nah, kemudian yang mengarah ke satu titik ini ya, itu adalah musculus genioglossus ya, musculus genioglossus seperti ini. Nah, genioglossus. Nah, tiga otot itu musculus transversus lingua, musculus longitudinalis lingua, superior dan inferior, musculus transversus lingua, musculus genioglossus masuk ke dalam otot intrinsik. Jadi kontraksinya akan mengubah bentuk otot. Sedangkan ya otot ekstrinsik itu yang fungsinya untuk menjulurkan lidah. Oh, mohon maaf, genioglossus ini masuk ke dalam otot ekstrinsik. Jadi dia berfungsi untuk menggerakkan lidah. Ya, nanti dilihat kembali atlasnya. Baik, kita lihat lagi gambarannya. Jadi tadi sudah cerita tentang cavum oris beserta organ di dalam cavum oris. Nah, makanan yang berada di cavum oris akan dicerna secara mekanik, dipotong kecil-kecil oleh gigi geligi. Lidah di situ berfungsi untuk mengatur posisi makanan supaya bisa dikunyah. Kemudian nanti bercampur dengan saliva. Lalu selanjutnya makanan akan ditelan masuk ke dalam faring ya, orofaring. Jadi masih ingat ada nasofaring ya, bagian faring yang berada di posterior cavum nasi. Kemudian ada orofaring, bagian faring di belakang cavum oris, dan ada laryngofaring di sini ya, laryngofaring. Jadi antara laring atau mau masuk ke faring selanjutnya esofagus. Nah, jadi laryngofaring ini persimpangan. Makanan itu mau masuk ke depan, ke saluran di depan atau ke saluran di belakang. Saluran di depan ini saluran pernafasan. Sudah belajar ya di sistem respirasi. Saluran ini dijaga oleh nih, ada kartilago epiglotika di sini, ada epiglotis ya. Jadi ini akan menutup kalau kita lagi menelan makanan. Sehingga makanan itu akan masuk ke saluran yang di posterior, di belakang, saluran cerna. Kalau kita bicara terus ngomong, ngomong yang sama ya. Kalau kita makan tuh sambil ketawa ketiwi mungkin ya, itu bisa terjadi tersedak, makanannya salah masuk ke depan. Ya, karena kalau untuk bicara, bersuara, saluran nafas harus terbuka, harus masuk udara untuk menggetarkan pita suara. Sedangkan kalau makan, ini epiglotis akan turun, menutup saluran pernafasan supaya makanan masuknya ke saluran cerna. Kalau keduanya dilakukan sekaligus, sambil makan, ngunyah, sambil ngobrol, ketawa ketiwi, nah itu bisa salah masuk makanan ya.
Ya, ini merupakan gambaran otot yang menyusun dinding faring. Jadi pada faring itu, faring kan bentuk saluran ya. Ada otot yang membentuk dindingnya. Ada dua jenis otot. Satu otot yang melingkari faring, mengelilingi faring ya. Kita sebut dengan otot konstriktor. Satu lagi otot yang berjalan memanjang. Kita sebut dengan otot longitudinalis ya. Nah, musculus constrictor faring itu berfungsi untuk mendorong makanan ya, makanan yang tadi sudah ditelan masuk ke orofaring, turun ke faring ya. Laryngofaring bagian posterior itu didorong terus ke bawah untuk masuk ke dalam esofagus. Oke. Nah, jadi musculus constrictor pharyngeus ya, itu ada 3 bagian sesuai lokasinya. Di bagian superior ini adalah musculus constrictor pharyngeus superior. Kemudian ada musculus constrictor pharyngeus media, ini lebih sempit dia ya. Kemudian ada musculus constrictor pharyngeus inferior yang paling lebar permukaannya ya. Mungkin lebih jelas kita lihat di atlas seperti ini. Jadi ada musculus constrictor pharyngeus superior, musculus constrictor pharyngeus media, dan musculus constrictor pharyngeus inferior. Nah, kalau otot ini berkontraksi, dia akan memeras faring ya, supaya makanan yang di dalam faring itu terdorong ke bawah. Kemudian yang otot longitudinalis itu adalah musculus stylofaryngeus, nih, ya, dan ada musculus palatopharyngeus ya, mungkin tidak terlihat di sisi posterior begini. Oke, lanjut ke esofagus ya. Esofagus. Jadi ini tadi laryngofaringnya bagian belakang ya akan berlanjut menjadi esofagus. Nah, esofagus ini merupakan struktur berupa saluran yang dindingnya dibentuk oleh otot ya, otot polos. Esofagus ini panjang ya, sudah ada di kuliah saya sekitar 10 inci. 1 incinya 2,5 cm lebih kurang, jadi sekitar 25 cm panjangnya. Dan dia melewati 3 regio. Regio cervicalis ya, regio thoracalis, dan regio abdominalis. Sesuai regio yang dilaluinya namanya kita tambahkan. Esofagus di regio cervicalis kita sebut esofagus pars cervicalis, esofagus pars thoracalis, dan esofagus pars abdominalis. Nah, esofagus ya ada 2 sphincter. Nah, 2 sphincter, sphincter superior dan sphincter inferior ya. Nah, sphincter superior itu merupakan penyempitan pada esofagus ya. Ada otot di situ, kita sebut musculus cricopharyngeus. Jadi perbatasan antara faring dengan esofagus itu sendiri ya. Esophago-pharyngeal junction. Nah, junction itu artinya peralihan. Kira-kira setinggi vertebra thoracalis ke-6. Kok thoracalis? Vertebra cervicalis ke-6 ya, atau di pinggir bawah cartilago cricoidea. Jadi kalau dibuat ilustrasinya dari atlas seperti ini cartilago cricoideanya yang bentuk cincin ya. Nah, kemudian mulailah esofagusnya ya, ini penyempitan pertama, pharyngoesophageal constriction atau sphincter esofagus yang bagian atas. Nah, turun ke bawah ya, kemudian di cavum thorax esofagus berjalan posterior dari trakea dan aorta, arcus aorta ya. Nah, di situ secara normal, secara fisiologis, esofagusnya juga menyempit karena ada bersinggungan dengan 2 organ yang tadi, trakea, bronkus lebih tepatnya, dan si arcus aorta ya. Turun lagi ke bawah, dia akan menembus diafragma. Ini diafragma ya. Seingat ya, diafragma itu sekat rongga badan membatasi antara cavum thorax dengan cavum abdomen. Nah, di sini dia akan menyempit
ya, penyempit. Di diafragma ini ada lubang khusus untuk lewatnya si esofagus, namanya hiatus esophageus. Nama lubangnya. Nanti kita lihat diafragma ya. Nah, baru dia menjadi esophagus pars abdominalis. Nah, kalau cerita sphincter, esofagus tuh ada dua sphincternya. Yang pertama, peralihan antara faring dengan esofagus ya. Jadi esophageal sphincter atau upper esophageal sphincter. Sedangkan yang sphincter bawah itu peralihan antara esofagus dengan si kardiak lambung. Jadi lower esophageal sphincter namanya. Nah, kalau ditanya tentang penyempitan fisiologis, itu yang ada 4 ya, di kuliah sudah, jadi tidak perlu saya ulang lagi. Oke, seperti ini. Baik, ini adalah diafragma. Jadi, diafragma sekat rongga badan ya. Ini dilihat dari superior. Dilihat dari kranial ya. Diafragma kita tahu bentuk kubah ya, dia membatasi antara kafum toraks dengan kafum abdomen. Nah, jadi kalau kita lihat dari atas, dari kranial, tampilannya seperti ini. Diafragma itu dibentuk oleh otot sebenarnya ya. Jadi ini adalah musculus diaphragmaticus nih. Ini massa ototnya ya, musculus diaphragmaticus. Tapi dia punya tendon yang ngumpul ke tengah. Nah, ini yang berwarna putih adalah tendon ototnya. Kita sebut dengan centrum tendineum. Ya, kelihatan dia warnanya putih. Jadi ada musculus diaphragmaticus dan ada centrum tendineum. Mungkin di respirasi juga sudah disinggung ya oleh Dr. Hendra ini. Saya ulangi sedikit, tidak apa-apa. Ini tampilan dari kadaver. Nah, diafragma ini sendiri punya beberapa permukaan. Jadi facies sternalis yang di depan, ya, artinya dia berhadapan dengan sternum, osternum atau tulang dada. Kemudian ada facies costalis ini, ya, bersinggungan atau berhadapan dengan costa ya. Nah, pada centrum tendineum, pada bagian tengahnya ini ada beberapa lubang pada diafragma yang dilewati oleh struktur pembuluh darah, esofagus ya, pembuluh darah dan esofagus yang berasal dari toraks maupun yang kembali ke toraks dari abdomen. Nah, kalau diidentifikasi ini adalah vertebra ya, vertebra thoracalis yang terakhir ya. Beberapa yang terakhir nih, ini korpus vertebranya. Jadi yang paling dekat dengan korpus vertebra ya itu adalah aorta. Ini aortanya, lubangnya berarti kita sebut hiatus aorticus. Hiatus ya, hiatus aorticus. Di bagian anteriornya dijumpai esofagus. Ya, ini esofagusnya berarti lubang pada diafragma kita sebut hiatus esophageus. Nah, sedangkan untuk struktur berikutnya lebih anterior lagi ada vena cava inferior. Kita tahu vena cava ini dindingnya tipis sekali, jadi pada diafragma itu lebih bentuknya foramen, lubang. Jadi ada lubang yang stabil pada diafragma, ya dilalui oleh vena cava, disebut foramen vena cava. Ya, foramen vena cava. Jadi yang menembus diafragma itu ada aorta ya melalui hiatus aorticus, ada esofagus melalui hiatus esophageus dan ada vena cava inferior ya melalui foramen vena cava. Oke, ini tentang diafragma. Kita lanjut. Organ berikutnya adalah gaster atau di atlas lama masih disebut ventriculus ya. Jadi lambung ya, gaster atau ventriculus seperti ini. Jadi lambung itu bentuknya khas ya, huruf J. Tapi kalau ukurannya itu bervariasi ya, masing-masing individu berbeda. Tergantung dengan postur individu tersebut dan pola makan dari individu tersebut.
Ya, lambungnya kuli bangunan atau penarik becak mungkin berbeda ya dengan lambungnya para model yang selalu diet ketat ya. Nah, jadi ukurannya pasti berbeda. Baik, bagian lambung itu sendiri kita pelajari. Yang pertama, ini ada pintu masuknya. Kita sebut pars cardiaca ventriculi. Kalau ada pintu masuk, ada pintu keluar nih. Pars pylorica ventriculi. Nah, ini bagian ya. Bagian kardiak dan bagian pylorus. Kalau kalian mau jawab kardiak ventriculi atau kardiak gastrika, boleh. Ini mau jawab pylorus ventriculi atau pylorus gastrika, ya boleh, tanpa pars ya. Oke. Nah, kemudian masuk dari pars cardiaca ventriculi atau pars cardiaca gastrika ada struktur yang menonjol di sini. Kita sebut dengan fundus. Fundus gastricus ya. Kemudian masuk ke badan lambungnya yaitu corpus gastricus ya. Lalu sampai ke pintu keluar tadi pylorus gastricus. Oke. Lambung itu sendiri punya dua kurvatura, yaitu kurvatura minor gastricus ya dan kurvatura mayor gastricus. Seperti ini ya. Oke. Kemudian ada celahnya. Nih, yang dikasih tanda panah ini. Namanya incisura cardiaca ventriculi ya. Dan di sini namanya incisura angularis ventriculi. Jadi ada celah. Celah yang sempit di atas ini ya. Namanya incisura cardiaca ventriculi. Celah yang di bawah lebih lebar adalah incisura angularis ventriculi. Oke. Nah, di dalam lambung ini terjadi pencernaan secara kimiawi. Jadi lambung ini berisi cairan lambung yang di dalamnya ada asam lambung HCl, kemudian ada enzim-enzim pencernaan dari kelenjar-kelenjar di lambung ya. Nah, kita lihat bagian mukosanya. Jadi kalau dinding lambung bagian anteriornya kita buka, ini kelihatan mukosa di dalamnya. Nah, mukosa lambung ini khas sekali memiliki banyak lipatan-lipatan. Mungkin kalian sudah lihat secara histologi ya. Nah, lipatan-lipatan ini kita sebut dengan plika gastrika. Plika ya. Jadi dengan lipatan ini sebenarnya diameter lambung itu bisa membesar ya. Nah, jadi bisa dia menyesuaikan volume dari lambung itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada saluran nih. Ya, saluran dari pars cardiaca masuk, itu ada saluran yang disebut dengan kanalis gastricus. Kanal itu saluran ya, kanalis gastricus. Nah, baik. Terus ke bagian distal ya, kita jumpai bagian pylorus. Pylorus ini dijaga oleh otot. Jadi ada otot sphincter yang menjaga pintu keluar pylorus. Nih, di sini kelihatan nih masa ototnya nih. Ini juga masa ototnya. Nah, ini disebut dengan musculus sphincter pyloricus. Musculus sphincter pyloricus ya. Nah, ini yang menjaga supaya apa? Kalau memang belum selesai pencernaannya di lambung, ya belum bercampur semua dengan makanan, enzimnya belum selesai bekerja, ini akan berkontraksi menutup saluran. Kalau nanti sudah terbentuk kimus, baru sphincternya akan relaksasi, buka salurannya, kimus yang akan disalurkan ke duodenum. Ya, baik. Nah, kita lihat lapisan dinding otot dari lambung nih. Lapisan dinding lambung, ada tunika muscularisnya atau lapisan ototnya. Jadi karena makanan yang masuk ke dalam lambung itu harus benar-benar bercampur dengan cairan lambung. Ya, bercampur dengan asam lambung, bercampur dengan enzim-enzim pencernaan. Jadi di dalam lambung ini makanan akan diaduk-aduk sedemikian rupa, ya. Fungsinya itu dijalankan oleh lapisan otot pada dinding lambung. Jadi ada 3 lapisan, masih ingat ya, di kuliah sudah saya berikan. Lapisan paling luar adalah tunika muscularis yang stratum longitudinalis. Jadi stratum artinya lapisan, ya, stratum.
stratum longitudinalis. Jadi berjalan dia panjang dari kardiak sampai ke pilorus. Kemudian ada yang stratum circulare. Circulare itu dia mengelilingi lambung. Ya, mengelilingi lambung itu adalah tunica muscularis stratum circulare. Kemudian ada juga yang membantu, ini hanya berupa serat-serat, yaitu fibra obliqua. Fibra oblik ya. Nah, jadi itu 3 lapisan lambung. Jadi kalau kontraksi, lambung ini akan mengaduk-aduk isinya di dalam sehingga bercampur dengan cairan lambung. Nah, di saluran keluar ini mungkin di atlas kalian bisa baca ada yang disebut antrum piloricum, ada yang disebut canalis piloricum. Nah, antrum piloricum itu artinya diameternya lebih besar. Jadi kalau ini dilihat ya, seperti ini bentuk lambungnya di bagian pilorus, pars pilorica. Di sini nih ada yang menggembung ini sedikit sebelum dia keluar. Ya, kedua denum ada yang menggembung sedikit. Nah, yang menggembung inilah yang kita sebut dengan antrum piloricum. Jadi diameternya. Sedangkan canalis piloricum itu ya salurannya, kanalis kanal, ini salurannya. Jadi kalau masih di gaster itu namanya canalis gastricus atau canalis ventriculi, terus dia menuju canalis piloricus, ini canalis piloricus salurannya. Ya, jadi bisa dibedakan. Nah, jangan lupa juga diperhatikan di bagian curvatura minor itu akan ada omentum minus, ada 2 ligamentum penyusunnya, dan di curvatura mayor juga ada ligamentum. Juga ada omentum maius, dan ada juga beberapa ligamentum yang menyusunnya ya. Silakan lihat di atlasnya. Kemudian kita lanjut yaitu organ duodenum. Duodenum bentuk huruf C seperti ini ya. Ini tidak asing lagi, kalian sering melihatnya. Jadi keluar dari pilorus gaster itu akan membentuk duodenum bagian pertama yaitu pars superior duodenum. Ya, pars superior duodenum atau pars superior duodeni. Kemudian saluran berikutnya turun ke bawah, makanya disebut pars descendens duodenum. Terus berjalan dia lurus, pars horizontal duodenum. Dan naik ke atas, sedikit naik dia ke atas, ini adalah pars ascendens duodenum. Ya, jadi duodenum terbagi menjadi 4 bagian, pars superior, pars descendens, pars horizontal, dan pars ascendens ya. Nah, kemudian di bagian pars superior ini pangkal dari duodenum itu nanti kalau di gambaran radiologinya itu bentuk seperti topi. Ya, ini ya bentuknya seperti topi, kita sebut dengan duodenal cap. Nah, ada istilahnya seperti itu, duodenal cap. Bisa terlihat ya kalau dengan zat kontras nantinya. Nah, duodenum ini ya sudah dibicarakan di kuliah, merupakan muara dari cairan empedu dan getah pankreas. Jadi pada dindingnya di sisi duodenum pars descendens itu akan dijumpai papilla duodeni mayor dan papilla duodeni minor ya. Nah, tidak akan saya bahas lagi. Kemudian mukosanya itu terlihat ada lipatan-lipatan yang melingkar, ya dikenal dengan nama plica circularis. Ya, plica circularis. Nah, lanjut duodenum bagian akhir itu ya ditandai dengan adanya ini struktur otot ya yang menggantung bagian akhir duodenum ke diafragma. Ini disebut dengan musculus suspensorium duodeni. Atau nama lainnya, nama klinisnya yaitu ligamentum treits. Jadi kalau ditanya batas antara duodenum dengan yeyunum, ya itu adalah ligamentum treits atau musculus suspensorium duodeni. Nah, kemudian dari duodenum masuk ke yeyunum dan ileum, masuk ke usus halus ya. Yeyunum dan ileum itu panjangnya sekitar 6 meter ya pada kadaver. Jadi titik patokannya batas antara yeyunum dan ileum itu tidak bisa kita tentukan secara pasti ya. Nah, tapi secara teori
kalian juga sudah tahu 2/3 bagian proksimal itu adalah yayunum, sedangkan 1/3 sisanya adalah ileum ya. Nah, yayunum dan ileum, untuk yayunum kita kalau dilihat seperti ini ya, yayunum dan ileum itu berada di regio umbilicalis ya. Nah, sisi kiri atas itu kita biasa sebut itu adalah bagian yayunum, kiri atas. Sedangkan kanan bawah ini ya kita sebut dengan bagian ileum. Jadi kalau ditunjuknya di kiri atas itu adalah organ yayunum, ditunjuknya di kanan bawah adalah organ ileum ya. Nah, kalau tadi duodenum punya plica circularis, lipatan mukosanya, ya, yayunum juga begitu. Yayunum itu memiliki plica circularis. Nah, seperti ini, lebih rapat dia. Sedangkan pada ileum, plica circularisnya itu lebih longgar, lebih jarang-jarang ya, masih ditemukan tapi lebih jarang. Nah, pada slide kuliah saya sudah jelaskan perbedaan antara yayunum dan ileum. Dilihat kembali ya. Pada ileum ini ada tonjolan-tonjolan nodus limfatikus ya, yang bisa dilihat mungkin di histologi sudah dipelajari. Jadi ada jaringan limfoid di sisi ileum. Nah, untuk vaskularisasi mungkin bisa dilihat ini bagian kadaver. Ya, ini kolon transversumnya diangkat ke atas ya. Ini yayunumnya, ini ileumnya ya, kiri atas. Yayunumnya ini disibak ya, dibuka gitu. Ileum juga demikian. Nah, mau lihat vaskularisasinya. Jadi ini salah satu struktur yang membedakan antara yayunum dan ileum ya. Dilihat dari pembuluh darah di mesenterium. Nah, seperti ini. Jadi ada vasa rektanya, ya, ada arteri rektalis, ada apa tuh namanya, arkade dari arterinya. Nah, salah satu contohnya seperti ini ya. Mesenterium itu adalah penggantung usus. Ini yang kalian lihat kuning lembaran ya. Itu adalah mesenterium. Nah, dari mana asal arterinya untuk memperdarahi yayunum dan ileum? Itu dari mesenterica superior. Jadi ada arteri mesenterica superior, ya, keluar ke arah yayunum itu adalah arteri yayunalis, keluar ke arah ileum itu adalah arteri ilealis, ya. Nah, dan seterusnya. Jadi kalau di atlas itu lebih jelas dia gambarkan perjalanan arterinya. Lanjut, berikutnya adalah kolon ya. Kalian sudah tahu intestinum crassum ya, salah satunya adalah kolon. Kolon itu dimulai dari nih, intestinum crassum itu dimulai dari cecum. Ini ada ileum, ileum bagian akhir atau ileum terminalis kita sebut ya, dia akan masuk ke cecum. Cecum ini merupakan kantongan besar, diameternya paling besar, merupakan pangkal dari usus besar, intestinum crassum. Dari cecum nanti akan keluar appendix vermiformis ya. Nah, kemudian aliran cecum, calon feses ini sudah masuk di sini calon feses ya, setelah diabsorpsi dia di usus halus. Nah, calon feses itu masuk ke cecum pertama, kemudian mengalir di bawah ke atas kolon ascendens. Ya, kemudian dari kanan ke kiri akan menyeberang kolon transversum, lalu turun kembali di sisi kiri kolon descendens dan membentuk lengkungan yaitu kolon sigmoideum, ya, lalu disimpan di rektum. Nah, rektum ini dia tegak lurus sampai ke anus. Nah, ya. Baik. Untuk usus besar itu khas sekali ya, ada struktur permukaannya yang kalian harus kenal. Khusus untuk kolon, kolon itu memiliki haustra. Jadi ada struktur yang bentuk gelembung, ya, lekukan-lekukan gini. Nah, gelembung-gelembung ini atau lekukan-lekukan ini disebut dengan haustra, haustra coli. Kemudian kolon itu memiliki pita jaringan ikat di sepanjang permukaan kolon. Nih ya, jadi ini struktur yang saya tunjuk adalah
jaringan ikat, jadi mengikat kolon itu. Disebut dengan taenia coli. Taenia itu artinya pita ya. Pita dari usus besar nih. Taenia coli ya. Nah, kemudian ciri berikutnya adalah pada usus besar itu ada seperti jaringan lemak yang menggantung gini ya. Namanya appendix epiploica atau kalau lebih dari satu disebut appendices epiploica. Ya, kalau usus halus itu lebih halus permukaannya, tidak ada haustranya, tidak ada appendices epiploikanya, dan tidak ada taenianya, taenia coli. Ya, kemudian kalau bagian mukosanya sebelah dalam, kita buka dindingnya, kita lihat dinding dalamnya, ada juga lipatan, tapi bentuknya bukan semi-sirkularis, bentuknya itu semi-lunaris, setengah bulan seperti ini. Ya, jadi plica semi-lunaris sudah berbeda namanya. Ya, kita lihat bagian awal dari intestinum crassum yaitu cecum ya. Kalau dilihat dari posterior, ini tampak posterior ya yang saya tunjuk. Cecum itu bagian pertamanya, kantong bulat, diameternya yang paling lebar. Nah, ini mau menunjukkan lokasi dari appendix vermiformis nih ya. Appendix itu tambahan artinya vermiformis ya. Vermi, bentuk cacing ya. Seperti ini dia. Jadi, pangkal dari appendix vermiformis ini bisa dilihat itu berada pada titik penyatuan antara 3 taenia coli. Nah, jadi lihat ini ada pita jaringan ikat yang saya sebut taenia coli ya. Pada masing-masing sisi kolon itu ada taenia coli-nya tersendiri. Ya, jadi taenia coli itu ada 3. Yang pertama ada taenia omenthalis, ini, ya. Kemudian ada taenia mesocolica dan ada taenia libera. Nah, yang kelihatan itu yang tampak itu taenia libera, tampak dari anterior. Taenia omenthalis ini dia nanti berdekatan dengan omentum ya atau appendices epiploica nantinya. Kemudian ada taenia mesocolica ini lebih ke bawah ya, ke tersembunyi dianya. Nah, jadi kalau klinisi itu, spesialis bedah misalnya, mau menentukan letak dari appendix vermiformis setelah dilakukan dibuka ya di kuadran kanan bawah abdomen ya, kemudian mau dieksplor di mana appendixnya yang bermasalah. Nah, salah satu caranya adalah menelusuri si taenia ini, di mana kalau sudah dapat titik pertemuannya, disitulah letak dari pangkal appendix vermiformis ya. Appendix ini lokasinya bisa bervariasi, bisa dilihat di atlas ya, silakan lihat di atlas. Bisa dia di bagian posteromedial dari cecum, bisa di bagian anterior ya, di bagian inferior dan lain-lain. Nah, titik pastinya atau pangkalnya itu ya kita tinggal telusuri taenianya. Kemudian kalau kita mau lihat sisi dalam dari cecum, ini gambar kedua yang saya buka, ini dari atlas Sobota, ya kalian bisa lihat. Identifikasi organ terlebih dahulu ini adalah ileum. Nah, ileum bagian akhir atau ileum terminalis ya. Di situ dikasih ilustrasinya ada noduli lymphoidei aggregati. Ini pair plaque atau pair patch ya. Salah satu bagian dari mouth mucus saya lupa adenoid lymphoid tissue ya. Nah, ini dipelajari di histologi. Nah, lihat ileum ini akan masuk ke akan ada salurannya ya berlanjut ke cecum. Jadi di cecum ini awal pertama makanan masuk setelah diabsorpsi. Nah, pintu masuknya atau lubang masuknya kita sebut ostium ileal. Ya, ostium ileal. Nah, kemudian ostium ini atau lubang ini dijaga seperti ada tonjolan di masing-masing yang melingkari saluran ini ya. Disebut valva ileocecalis. Jadi seperti ada katupnya. Valva ileocecalis ya. Nah,
di ileum, di cecum nanti akan ada lubang ya menuju ke appendix. Jadi ada saluran terbuka menuju appendix. Lubangnya disebut ostium appendicis vermiformis ya. Nah, jadi makanan masuk ke dalam cecum, intestinum tenue dan intestinum crassum, namanya usus, itu akan ada gerakan peristaltik ya. Jadi ostium ini juga terpengaruh oleh gerakan peristaltik. Lubangnya akan terbuka, tertutup ya secara ritmis. Dia membuka menutup. Jadi ada kalanya makanan di cecum ini akan masuk, sisa makanan di cecum ini akan masuk ke dalam si appendix. Nah, kalau dia tidak bisa keluar, makanan itu lama-kelamaan akan akumulasi dan bisa menyebabkan iritasi pada mukosa appendix sehingga terjadilah peradangan. Itu yang kita sebut dengan appendicitis ya. Kalau sudah terjadi peradangan kan ada 5 tandanya. Tumor, ya membesar dia, rubor, kolor, dolor, fungsiolesa. Nah, itu terjadi ya kalau terjadi peradangan. Nah, kira-kira inilah bagian dalam dari cecum. Jadi jangan lupakan ada ostium ileal, ada katupnya, valva ileocecalis, ya, kemudian juga ada ostium appendix vermiformis. Nah, pada ostium ileali ini yang kita bicarakan di forum diskusi terjadi intussuscepsi. Jadi masuknya dari sini nih, ya. Masuk dari sini bisa. Jadi terjadi intussuscepsi. Usus bagian proksimal masuk ke usus bagian distal. Oke. Nah, ini merupakan gambaran dari vaskularisasi pada kolon. Mohon maaf ya sebelumnya karena tetangga saya pelihara anjing, jadi suaranya sampai ke rumah sini. Ya baik, saya ulangi. Ini adalah vaskularisasi dari kolon. Jadi kolon ini ya, mulai dari cecum ya, appendix vermiformis sampai ke rektum nantinya itu mendapat suplai vaskular dari 2 arteri. Yang pertama arteri mesenterica superior, yang kedua adalah arteri mesenterica inferior. Nah, kalian bisa baca masing-masing arterinya. Ini ada arteri colica dextra, arteri cecalis anterior, nanti ada arteri appendicularis ya. Kemudian ada arteri colica sinistra, sigmoidea dan lain-lain. Nah, tapi secara sederhana, arteri mesenterica superior ini akan memberikan suplai darah, suplai arteri ke intestinum crassum sisi kanan. Jadi mulai dari cecum, appendix vermiformis, kolon ascendens, dan setengah bagian dari kolon transversum. Ya, sedangkan arteri mesenterica inferior itu akan memberi suplai arteri ke kolon sisi kiri ya. Jadi sisa kolon transversum, kolon descendens, sigmoid, dan rektum. Nah, lebih kurang seperti itu. Baik, saya rasa untuk penuntun ya sekian saja. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan video langsung di laboratorium karena kendala waktu, jadi saya ada rangkaian aktivitas yang sulit saya atur, jadi jadwalnya saya bantu dengan slide seperti ini, ya lebih kurang saya harap bermanfaat. Nanti di laboratorium silahkan lihat langsung organnya, lihat langsung ya traktus digestivusnya, sambil melihat atlas, sambil juga mungkin persiapannya kalian harus lihat ini memang ya, boleh diulang-ulang nanti. Untuk aksesorius, organ aksesorius mungkin tidak akan saya berikan lagi penuntun karena slide kuliah saya itu sudah cukup jelas sekali ya untuk struktur dari organ-organ aksesorius pencernaan, organ hepar, vesika velea, dan pankreas ya. Jadi baik, saya doakan sukses ya, selamat belajar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.